wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini walaupun secara daring. Nah, walaupun secara daring, Ibu harap kalian tetap semangat ya. Nah, jangan lupa kalian masuk dulu ke Google Classroom untuk mengisi presensinya terlebih dahulu. Untuk presensi, Ibu batasi sampai akhir jam pelajaran. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi penerapan program linear 2 variabel. Nah, sebelum membahas ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaian dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Kemudian ada pun indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama yaitu menyelesaikan penerapan program linear 2 variabel dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan penerapan program linear 2 variabel dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Nah, langsung saja kita ke materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang penerapan program linear 2 variabel. Penerapan konsep program linear dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dibacakan di sebelah sini. Ini ada dua, yaitu yang pertama itu penjelasannya, program linear banyak diterapkan dalam membantu menyelesaikan masalah ekonomi, industri, militer, dan sosial. Program linear berkaitan dengan penjelasan suatu dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri atas sebuah fungsi tujuan dan sistem kendala linear. Kemudian yang kedua dari sini, program linear dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tentu banyak masalah yang berkaitan dengan perhitungan. Nah, seperti dalam berdagang. Dalam berdagang, seorang pedagang pasti ingin mendapatkan keuntungan atau laba yang besar atau maksimum. Maka, program linear dapat digunakan untuk menghitung maksimum laba yang bisa diperoleh seorang pedagang tersebut. Nah, suatu masalah dikatakan masalah program linear juga jika terdapat tujuan yang dicapai dan dalam model matematika fungsi tujuan ini dalam bentuk linear. Kemudian yang kedua, terdapat sumber daya atau masukan yang berada dalam keadaan terbatas dapat dirumuskan dalam hubungan yang linear yaitu pertidaksamaan linear. Kemudian yang ketiga yaitu pola umum masalah yang dapat dimodelkan dengan program linear harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama adanya pilihan kombinasi beberapa faktor kegiatan, yang kedua adanya sumber penunjang beserta batasannya, kemudian yang ketiga adanya fungsi objek atau sasaran atau tujuan yang harus dioptimumkan, kemudian yang keempat atau yang terakhir bahwa relasi yang timbul antara faktor-faktor semuanya harus linear. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu seorang pedagang membeli apel dengan harga Rp25.000 per kilogram, akan dijual seharga Rp30.000 per kilogram. Kemudian ia membeli jeruk seharga Rp10.000 per kilogram, yang akan dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Jika modal yang tersedia adalah Rp9.500.000 dan tempat penyimpanan hanya memuat 5 kuintal, maka berapakah keuntungan maksimum yang akan diperoleh pedagang tersebut? Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, tadi dari contoh soal tersebut, adapun yang diketahuinya, yang pertama, harga apel yang dibeli oleh pedagang Rp25.000 per kilogram. Nah, untuk harga apel yang dijual oleh pedagang yaitu Rp30.000 per kilogram. Kemudian yang kedua, harga jeruk yang dibeli oleh pedagang Rp10.000 per kilogram.
Dan harga jeruk yang dijual oleh pedagang tersebut adalah 13.000 per kilogram. Nah, kemudian yang ketiga yaitu modal yang tersedia dari pedagang tersebut yaitu Rp9.500.000. Kemudian tempat penyimpanan hanya memuat 5 kuintal. 5 kuintal kita ubah menjadi kilogram, yaitu 5 kuintal sama dengan 500 kilogram. Kemudian yang ditanyakannya dari contoh soal tersebut yaitu keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh pedagang tersebut. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa saja yang diketahui dan ditanyakan dari contoh soal tersebut. Nah, untuk sekarang kita menjawabnya menggunakan metode uji titik pojok, tetapi kita juga bisa menggunakan metode garis selidik. Nah, Ibu akan menggunakannya metode uji titik pojok. Yang langkah pertamanya itu yaitu kita misalkan apel dan jeruknya. Misalkan. Nah, untuk apel kita misalkan jadi X. Untuk jeruk dimisalkan Y. Nah, langkah keduanya itu yaitu memodelkan matematika. Kita harus tentukan model matematikanya dari soal tersebut. Model matematika. Nah, tadi sudah diketahui dari contoh soal tersebut bahwa harga beli apel itu adalah Rp25.000 dan harga beli jeruk itu adalah Rp10.000. Maka kita tuliskan Rp25.000 ini untuk harga beli apel, tetapi kita belum mengetahui berapa banyak yang dibeli oleh pedagang tersebut. Jadi kita misalkan dengan X apel 25.000 X ditambah jeruk tadi harga belinya itu yaitu Rp10.000. Nah, kita belum mengetahui juga berapa banyak yang dibeli oleh pedagang tersebut. Jadi Rp10.000 dikali Y atau 10.000 Y. Nah, untuk modal yang tersedia dari pedagang tersebut adalah Rp9.500.000. Maka tandanya itu yaitu kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? Dikarenakan tadi bahwa yang tersedianya itu modalnya adalah Rp9.500.000. Maka tidak boleh membeli apel dan jeruk dengan total harga lebih dari Rp9.500.000. Jadi model matematika yang pertama itu adalah 25.000 X ditambah 10.000 Y kurang dari sama dengan Rp9.500.000. Kita dibagi, untuk memudahkannya kita bagi aja ini atau perkecil dibagi 5 kedua ruas ya. Kita kedua ruasnya dibagi 5. Maka jadi 5.000 saja. Kedua ruas kita bagi oleh 5.000. Nah, 25.000 dibagi 5 yaitu 5X. Nah, ditambah 10.000 Y dibagi 5 jadi 2Y kurang dari sama dengan 9.500.000 dibagi 5.000 yaitu 1.900. Nah, ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari contoh soal tersebut diketahui bahwa tempat penyimpanannya pedagang tersebut hanya memuat 5 kuintal atau 500 kg. Nah, maka yang kedua yaitu model matematikanya yaitu X apel ditambah jeruk. Kita misalkan apel dan jeruknya itu X, Y. X ditambah Y tidak boleh sama
tidak boleh sama atau tidak boleh lebih dari 500 kilogram. Nah, maka X ditambah Y kurang dari sama dengan 500 gram. Maksudnya itu 500 kilogram, bukan gram. Nah, jadi ini merupakan pertidaksamaan yang kedua. Adapun syaratnya, untuk syaratnya X itu lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini merupakan syaratnya. Kemudian langkah ketiga yaitu tentukan labanya. Laba kan tadi sudah yang ditanyakannya itu yaitu laba maksimum atau keuntungan maksimum. Maka labanya yaitu laba apel terlebih dahulu. Laba apel sama dengan tadi diketahui bahwa harga beli apel itu yaitu harga beli apel itu 25.000 dan harga dijualnya itu 30.000 rupiah. Maka harga jual 30.000 rupiah dikurangi harga beli 25.000 rupiah. 30.000 rupiah dikurangi 25.000 rupiah yaitu 5.000 rupiah. Kemudian laba jeruk. Tadi pun diketahui bahwa jeruk jika dijual itu adalah harganya itu 13.000 rupiah. Sedangkan harga belinya yaitu 10.000 rupiah. Maka laba jeruk yaitu 13.000 rupiah harga jualnya dikurangi harga belinya yaitu 10.000 rupiah. Maka 13.000 rupiah dikurangi 10.000 rupiah yaitu 3.000 rupiah. Nah, maka laba maksimumnya sama dengan laba apel ditambah laba jeruk. Maka laba apelnya 5.000. Kita belum tahu bahwa berapa banyak atau berapa kilogram yang dijualnya. Maka 5.000 X ditambah 3.000 dan jeruk juga belum diketahui berapa banyak yang dijualnya. Menjadi 3.000 Y. Nah, laba maksimum ini dijadikan fungsi objektif atau fungsi tujuannya karena kita harus mengetahui keuntungan maksimumnya. Nah, sini. Nah, untuk langkah keempat yaitu kita tentukan titik-titik dari setiap pertidaksamaan. Nah, karena dari yang sudah diketahui dari pemodelan matematikanya bahwa ada 2 pertidaksamaan, jadi memiliki 2 garis. Nah, langsung saja kita cari. Nah, untuk garis yang pertama, pertidaksamaannya itu yang pertama yaitu yang 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1.900. Nah, kita ubah 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 900 ke persamaan menjadi 5X ditambah 2Y sama dengan 1.900. Nah, maka kita buat tabelnya untuk mengetahui titiknya. Nah, ini X, Y, titik X, Y. Nah, jika X-nya 0, berarti jika X sama dengan 0, maka kita
kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan 5X ditambah 2Y sama dengan 1900. Nah, jadi 5 dikali, kita ubah X-nya menjadi 0. Berarti 5 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 1900. Nah, 5 dikali 0 yaitu 0 ditambah 2Y sama dengan 1900. Nah, 0 ditambah 2Y yaitu 2Y sama dengan 1900. Maka Y sama dengan 1900 dibagi 2. Jadi Y sama dengan 1900 dibagi 2 yaitu 850. Jadi Y 950. Maka diperoleh titik X, Y-nya itu yaitu 0,950. Nah, kita cari titik yang keduanya. Titik yang keduanya yaitu jika Y sama dengan 0. Nah, kita misalkan Y-nya 0. Jadi jika Y sama dengan 0, maka Y ini sama dengan 0 ini kita substitusikan ke 5X ditambah 2Y sama dengan 1900. Jadi 5X ditambah 2 dikali Y-nya itu kita substitusikan 0. Dikali 0 sama dengan 1900. Maka 5X ditambah 2 dikali 0, 0 sama dengan 1900. Maka 5X ditambah 0 yaitu 5X sama dengan 1900. Maka X sama dengan 1900 dibagi 5. Jadi X sama dengan 380. Maka diperoleh titik X, Y itu 380, 0. Nah, tadi kita sudah mengetahui titik garis yang pertama yaitu 0,950 dan 380,0. Nah, sekarang kita mencari titik untuk garis yang kedua dari pertidaksamaan yang kedua. Maka garis kedua pertidaksamaan yang keduanya itu yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 500. Nah, kita ubah juga menjadi persamaan, yaitu menjadi X ditambah Y sama dengan 500. Kita buat juga tabel untuk mengetahui titiknya. Seperti ini X, ini Y, ini X, Y. Nah, jika X-nya sama dengan 0, berarti jika X sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi X kita substitusikan, yaitu 0 ditambah Y sama dengan 500. Maka 0 ditambah Y sama dengan Y sama dengan 500. Nah, sudah diketahui titik Y-nya itu 500. Maka diperoleh titik X, Y-nya itu 0,500. Nah, ini untuk titik yang pertama. Nah, yang kedua kita misalkan juga Y-nya itu 0. Berarti jika Y sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaannya menjadi X ditambah Y substitusikan dengan 0. 0 sama dengan 500. Maka X ditambah 0 yaitu X sama dengan 500. Diperoleh titik yang kedua yaitu X-nya 500, Y-nya 0. Jadi titiknya itu titik X, Y-nya itu 500,0. Nah,
oleh dua titik untuk menggambarkan kedua garis tersebut. Nah, untuk langkah kelima yaitu kita gambar atau buatlah grafiknya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui titik-titik dari kedua garis dari pertidaksamaannya. Nah, jadi kita gambar grafiknya. Nah, ini merupakan sumbu Y, ini merupakan sumbu X. Nah, untuk titik yang pertama dari garis pertama yaitu 0,900 koordinatnya. Maka 0 di sini, ini misalkan 900 di sini. Maka titik koordinatnya itu yaitu di sini. Di sumbu Y yaitu 0,950. Nah, ini merupakan titik koordinat dari 0,950. Kemudian titik yang kedua yaitu 380,0. Nah, kita misalkan 380 di sini. Nah, ini merupakan titik koordinatnya itu ada di sumbu X yaitu 380,0. Nah, ini titiknya. Kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis. Nah, maka garis ini merupakan dari garis pertidaksamaan yang pertama yaitu 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 1900. Kemudian kita cari garis yang kedua. Kan tadi sudah diketahui titiknya. Titik yang pertama yaitu 0,500. Maka 500 kita misalkan di sini. 500. Nah, maka ini merupakan titik koordinat dari 0,500 yang berada di sumbu Y. Kemudian titik yang kedua yaitu 500,0. Maka kita misalkan 500-nya di sini, 500. Maka ini merupakan titik koordinat dari 500,0 dari berada di sumbu X. Maka kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis. Hubungkan kedua titiknya. Nah, ini merupakan garis dari X ditambah Y kurang dari sama dengan 500. Nah, untuk langkah ke-6 yaitu tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, tadi kan sudah diketahui dari model matematikanya ada dua pertidaksamaan yaitu 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 1900 dan x ditambah y kurang dari sama dengan 500. Dan syaratnya itu yaitu x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Maka untuk mengetahui daerah penyelesaiannya kita uji dulu untuk garis yang pertama, daerah penyelesaian dari garis yang pertama yaitu garis pertama itu yaitu dari pertidaksamaan 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 1900. Nah, kita uji dengan titik 0,0. Nah, jika 0,0 untuk x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan x dan y-nya ke pertidaksamaan 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 1900. Nah, substitusikan 5 dikali x-nya kita substitusikan jadi 0 ditambah 2 substitusikan y-nya 0 kurang dari sama dengan 1900. Maka 5 kali 0 0 ditambah 2 dikali 0 0 kurang dari sama dengan 1900. 0 ditambah 0 0 kurang dari sama dengan 1900. 0 kurang dari sama dengan 1900 apakah benar? Benar. Maka garis tersebut daerah penyelesaiannya itu adalah yang kiri. Tetapi untuk kita memudahkannya untuk mengetahui daerah penyelesaiannya, maka kita arsir daerah yang bukan daerah penyelesaiannya. Maka kan harusnya tuh ke kiri, ke sini. Kita arsirnya ke kanan.
Nah, yang bukan daerah penyelesaiannya, arsirnya yang kanan ini. Nah, yang kedua, dari garis kedua kita cari daerah penyelesaiannya. Nah, untuk garis yang kedua itu tadi pertidaksamaannya itu ya X ditambah Y kurang dari sama dengan 500. Nah, kita uji titik dengan 0,0. Untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke pertidaksamaan ini. Untuk nilai X-nya itu yaitu substitusikan yaitu 0. 0 ditambah untuk Y-nya sama 0 kurang dari sama dengan 500. 0 ditambah 0, 0 kurang dari sama dengan 500. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 500? Ya, benar. Maka garis tersebut merupakan daerah penyelesaiannya itu yang kiri. Nah, kiri itu ke sini, kiri. Nah, karena untuk memudahkan kita menyelesaikan soalnya atau menemukan daerah penyelesaiannya, maka kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, yaitu yang kanan. Kita arsir kanan itu yang ini. Nah, yang ini. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, yang kanan. Ini merupakan daerah yang bukan penyelesaiannya. Nah, tadi kan sudah diketahui dari daerah penyelesaian dari kedua garis ini, yaitu yang ini. Ini merupakan daerah penyelesaiannya karena yang diarsirnya bukan daerah penyelesaiannya. Tetapi kita ada dua syarat, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk X lebih besar sama dengan 0 itu, maka sumbu X itu yang positif. Nah, untuk sumbu X yang positif berarti daerah yang kanan. Karena kita untuk memudahkan mengetahui daerah penyelesaiannya, maka kita arsir yang kiri yang bukan daerah penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kita arsir yang kiri karena yang kanan merupakan daerah penyelesaiannya, yaitu arah yang positif. Nah, kemudian dari syarat yang kedua yaitu Y kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk Y kurang dari sama dengan 0 sama dengan X kurang dari, bukan kurang dari, Y lebih besar sama dengan 0 sama dengan X lebih besar sama dengan 0. Nah, maka sumbunya juga, sumbu Y-nya itu merupakan sumbu Y yang positif, yaitu yang atas. Karena kita untuk memudahkannya, maka kita arsir daerah yang bukan penyelesaiannya. Maka kita arsir yang daerah bawah, yang bukan penyelesaian dari Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini bukan daerah penyelesaiannya. Nah, jadi daerah penyelesaiannya itu yang mana? Nah, daerah penyelesaiannya itu yang ini. Yang tidak diarsir. Maka ini merupakan daerah penyelesaian dari soal tersebut. Nah, untuk langkah ketujuh yaitu kita tentukan titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Nah, tadi kita sudah menggambar daerah penyelesaian yang diarsirnya itu yang bukan daerah penyelesaian. Nah, Ibu sudah membuat grafik yang daerah penyelesaiannya itu yang diarsir. Nah, yang ini. Nah, kita mempunyai 4 titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Yang mana saja? Yang pertama ini kita misalkan titik yang pertama yaitu titik A, yaitu titiknya itu 0,0. Nah, untuk yang kedua yang ini kita misalkan ini titik B, yaitu 0,500. Kemudian untuk yang ketiga yaitu titik C.
Nah, titik C ini belum diketahui berapa titiknya. Maka titik C itu masih tanda tanya. Untuk titik D, kita misalkan titik D itu yang di sini, titik D itu di sini. Nah, ini titiknya itu yaitu 380,0. Nah, seperti itu. Nah, titik A tadi itu berapa? Titik A yaitu 0,0. Untuk titik B yaitu 0,500. Nah, untuk titik C kan belum diketahui. Kita cari dulu titik C. Nah, titik C ini merupakan titik potong dari kedua garis. Garis yang ini dan garis yang ini. Nah, untuk garis yang pertama itu yaitu dari pertidaksamaan X 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1900. Nah, untuk garis yang kedua pertidaksamaannya itu X ditambah Y kurang dari sama dengan 500. Nah, bagaimana caranya? Kita ubah dulu ini 5X ditambah 2Y kurang dari 900 menjadi persamaan, yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan 1900. Dan ini juga kita ubah menjadi persamaan, yaitu X ditambah Y sama dengan 500. Nah, dari kedua persamaan ini kita gunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, kita eliminasi dulu ya. Eliminasi dari kedua persamaan tersebut. Nah, untuk yang persamaan yang pertama itu yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan 1900. Yang kedua, X ditambah Y sama dengan 500. Nah, kita samakan dulu koefisiennya biar kita bisa mengeliminasinya. Nah, kita samakan saja koefisien yang Y ya. Maka untuk persamaan yang pertama tetap dikali 1. Untuk persamaan yang kedua, karena ingin menyamakan dengan persamaan yang pertama, koefisien Y-nya yaitu 2 dikali 2. Nah, seperti ini. Maka 5X dikali 1, 5X tambah 2Y dikali 1, 2Y. 1900 dikali 1, 1900. Dan persamaan yang kedua yaitu X dikali 2, 2X ditambah Y dikali 2, 2Y sama dengan 500 dikali 2 yaitu 1000. Nah, kemudian kita bisa eliminasi karena ada koefisien salah satu yang sama. Nah, kita eliminasi, dikurangi. 5X dikurangi 2X yaitu 3X. Nah, 2Y dikurangi 2Y 0 sama dengan 1900 dikurangi 1000 yaitu 900. Maka 3X sama dengan 900. Jadi X sama dengan 900 dibagi 3. Maka X sama dengan 300. Nah, sudah diketahui bahwa X-nya itu sama dengan 300. Maka X sama dengan 300 kita substitusikan. X sama dengan 300 kita substitusikan ke salah satu persamaan. Nah, kita substitusikan aja misal ke persamaan X ditambah Y sama dengan 500. Nah, maka kita substitusikan X-nya yaitu 300 ditambah Y sama dengan 500. Maka Y 300 ini kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi awalnya positif menjadi negatif, negatif 300. Maka Y sama dengan 500 dikurangi 300 berarti 200. Nah, sudah diketahui bahwa Y-nya itu 200. Maka titik C-nya itu diperoleh 300, 200.
seperti itu. Nah, untuk titik D, nah, karena kita sudah mengetahui titik C-nya, untuk titik D itu tadi 380,0. Nah, seperti itu. Nah, untuk langkah ke-8 yaitu kita uji titik pojoknya. Tadi sudah diketahui bahwa ada 4 titik pojok, A, B, C, dan D. Nah, maka kita uji. Nah, untuk titik A, (0,0). Untuk X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Kemana ujinya? Kita ujinya itu ke laba maksimumnya. Tadi kan sudah diketahui laba maksimumnya. Maksimum yaitu 4000X, bukan 4000, maaf, 5000X ditambah 3000Y. Maka untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, kita substitusikan. Ini merupakan dari titik A, 0,0. Kita substitusikan ke laba maksimumnya ini. Berarti 5000 X-nya kita substitusikan, yaitu 0. Ditambah 3000 Y-nya kita substitusikan, yaitu 0. 3000 kali 0. Berarti 5000 dikali 0, 0, ditambah 3000 dikali 0, 0. Maka laba maksimumnya yaitu 0. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang kedua. Titik B. Titik B itu yaitu 0,500. Maka X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 500. Nah, kita substitusikan sama ke laba maksimumnya. Laba maksimum yaitu 5000 X ditambah 3000 Y. Nah, untuk ini 5000 X-nya kita substitusikan, yaitu 0 ditambah 3000 kita substitusikan, Y-nya itu 500. Maka 5000 dikali 0 yaitu 0, ditambah 3000 dikali 500 yaitu 1.500.000. Maka 0 ditambah 1.500.000 yaitu 1.500.000. Nah, jadi titik maksimum dari hasil dari laba maksimum dari titik uji 0,500 yaitu 1.500.000. Nah, untuk titik C. Titik C tadi sudah diketahui titiknya yaitu 300,200. Nah, X sama dengan 300 dan Y sama dengan 200. Nah, maka laba maksimum sama dengan 5000 X ditambah 3000 Y. Nah, untuk ini kita substitusikan X dan Y-nya. 5000 substitusikan X-nya menjadi 300 ditambah 3000 dikali Y-nya kita substitusikan yaitu 200. Maka 5000 dikali 300 yaitu 1.500.000. Dan 3000 dikali 200 yaitu 600.000 rupiah.
Nah, maka 1.500.000 ditambah 600 yaitu 2.100.000. Maka laba maksimum dari titik C yaitu titik uji C itu 2.100.000. Nah, kemudian titik yang terakhir atau titik yang keempat yaitu titik D. Yaitu titik D itu 380,0. Nah, maka untuk X-nya itu sama dengan 380 dan Y-nya sama dengan 0. Substitusikan nilai X dan Y-nya ke laba maksimum. Laba maksimum sama dengan 5.000 X ditambah 3.000 Y. Nah, maka 5.000 dikali X-nya kita substitusikan yaitu 380 ditambah 3.000 substitusikan nilainya yaitu 0. Maka 5.000 dikali 380 yaitu 1.900.000 rupiah ditambah 3.000 kali 0 0, maka 1.900.000 rupiah ditambah 0 1.900.000 rupiah. Nah, ini 1.900.000 rupiah. Nah, untuk langkah ke-9 atau langkah terakhir yaitu kita bandingkan hasil dari titik pojoknya. Nah, kita bandingkan hasil dari titik pojoknya. Untuk titik pojok yang pertama yang A yaitu 0, titik B yaitu 1.500.000 dan titik C yaitu 2.100.000 dan titik D yaitu 1.900.000. Maka dapat disimpulkan dari keempat hasil tersebut bahwa dapat diperoleh bahwa keuntungan maksimumnya yang akan diperoleh oleh pedagang tersebut adalah 2.100.000 karena ini merupakan yang paling tinggi harganya atau nilai maksimumnya yang paling tinggi di antara titik-titik yang lain. Jadi keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh pedagang tersebut yaitu 2.100.000 rupiah dari menjual 300 kg apel dan 200 kg jeruk. Nah, bagaimana materi tentang penerapan program linier dua variabel ini? Jika ada yang belum dipahami oleh kalian, kalian boleh bertanya langsung kepada ibu atau didiskusikan bersama teman sekelompoknya ataupun dengan teman sekelasnya. Nah, ibu sekarang akan membuat kesimpulan terkait pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu program linier banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyelesaikan masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan berdagang. Nah, setelah ini seperti biasa, ibu sudah membagikan bahan ajar di Google Classroom untuk didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Kemudian hasil diskusinya dikirim ke Google Classroom, baik berupa Word ataupun PDF. Tapi dikirimnya per individu atau masing-masing ya. Nah, kemudian setelah itu ada tugas individu. Nah, ibu sudah bagikan juga LKPD-nya di Google Classroom. Untuk apa LKPD ini? LKPD ini untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian kerjakan dan kumpulkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh ibu. Nah, untuk minggu depan kita akan tes evaluasi atau ulangan. Karena materi tentang program linier ini sudah beres. Silahkan kalian belajar sebelum ulangan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ibu dalam penyampaiannya. Ditutup oleh hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.